Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, jamaah Majelis Ta'lim Nurul Ihsan. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini kita bersua kembali setelah sebulan lebih kita kita libur di kajian kita ini. Alhamdulillah di bulan Syawal tanggal 11 sudah malam hari ini, tanggal 11 Syawal 1444 Hijriah, kita lanjutkan kembali kajian kita. Dan ini termasuk malam perdana dari seluruh majlis yang libur. Malam hari ini perdana kita mulai. Yang lain belum, termasuk juga yang sudah mulai dan itu sudah lama, setahunan hampir, yaitu majlis Al-Barakah, ya, baik fisabilillah menyasin, sudah diaktifkan kembali setiap malam Jumat untuk mengkaji ilmu-ilmu ibadah kemasyarakatan. Alhamdulillah wa syukrulillah, semoga di bulan Syawal, yang arti Syawal itu adalah meningkat. Arti Syawal itu naik atau meningkat. Cuma malam hari ini belum meningkat, ya, karena mungkin barangkali masih terbawa arus Lebaran, masih ada yang mabuk ketupat, ada yang mabuk mudik, ya kan? Sehingga belum berkesempatan hadir. Dan memang cuaca cukup dingin karena hujan dari malam sampai hampir siang, ya, jam 10-an itu masih rintik-rintik. Alhamdulillah sejuk hari ini, dan saya saking sejuknya bawa jaket malam hari ini. Sekaligus iklan juga kalau nak umroh bareng kami kan di Bina Insan itu. Alhamdulillah wa syukrulillah, atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa ibadah puasa pada sebulan penuh dan sudah bisa berhari raya, bisa berlebaran. Semoga lebaran yang sudah kita laksanakan itu betul-betul lebaran yang hakiki, yang saya sudah sampaikan di kultum terakhir sebelum Id, di minggu terakhir malam di bulan suci Ramadan kemarin, tentang 5 hari raya. Saya ingat hari raya pertama adalah tidak melakukan dosa. Setiap hari kita bisa berlebaran asalkan hari itu tidak berdosa, dan itu berat. Ada kawan yang ngomong, Ustaz, pecahin nomor 1 itu belum tembus. Lebaran pertama itu pun belum lewat, ya, sulit untuk tidak berdosa itu, mustahil bahkan. Oleh karena itu cepat-cepat istighfar, cepat-cepat taubat ketika merasa ada salah. Yang kedua, lebaran yang kedua apa? Waktu meninggal nanti, meninggalnya bawa iman atau tidak, itulah lebaran yang kedua. Lebaran yang ketiga di akhirat nanti, bisa lewat atau tidak dari sirat. Kalau bisa lewat, itu lebaran ketiga. Ini ngulang lah, sudah kalau kan lah hafal, kalau mana dia lah hafal sama Doli kan. Hari Minggu kemarin di Kayu Arab Kuning ku bahas juga itu, lah hafal jadi dia. Yang ketiga apa? Ketika bisa melewati sirat, itulah lebaran ketiga. Karena kalau tidak bisa lewat, itu langsung nyemplung masuk neraka. Gitu. Yang keempat, lebaran keempat apa? Ketika kita sudah masuk surga, selamat dari neraka, itulah lebaran yang keempat. Yang kelima, puncak lebaran itu adalah ketika kita bisa berjumpa dengan Allah. Dan syarat berjumpa Allah, mati dulu, ya, sudah diadili dulu, ya, masuk surga dulu, baru bisa berjumpa Allah. Kalau tidak masuk surga, tidak akan, ya, berjumpa dengan Allah. Itulah puncak hari raya. Nah, semoga kita pasca Ramadan sudah masuk bulan Syawal ini. Syawal itu artinya tadi naik, meningkat,
Itu harapannya. Karena sebulan itu udah sekolah, udah kuliah gitu. Syahrul tarbiyah. Sudah ditatar, dididik, digembleng selama Ramadan. Harapannya 11 bulan ini Syawal. Arti Syawal itu naik, meningkat. Bukan ngendor. Ini nih naik juga, tapi naik apa selera makan tuh. bukan naik itu yang diharap. Ya, naik ibadahnya, naik tadarusannya. Maka yang di Ramadan kemarin dilakukan lanjut bahkan meningkat. Ya, walaupun pada kenyataan banyak yang justru lewat. Tadarusan cuma bulan puasa. Pasca Ramadan tak tadarusan lagi. Sedekah, infak, zakat, ya cuma Ramadan. Sudah itu pelit lagi, getah basah lagi, ya sudah itu berarti tidak nikah. Minimal bertahan. Amaliyah Ramadan itu bertahan. Ke masjid masih rajin, tadarus masih terus, taklimnya makin meningkat karena Syawal itu artinya meningkat. Ya, itu. Nah itu harapan kita. Semoga kita betul-betul bisa merasakan kelima makna hari raya tadi. Yang kedua tentu salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke ahli junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umat beliau. Kita awali majelis kita sebagaimana biasa dengan membacakan suratul Fatihah. Terkhusus untuk pengarang kitab yang kita bahas di majelis ini, kitab Nasuhul Ibad dan kitab Bidayatul Minnah, dan semua ulama kita, guru-guru kita, orang-orang soleh, wali-wali Allah dimanapun berada, dan terkhusus juga untuk orang tua kita, keluarga besar kita yang sudah mendahului kita. Kita bacakan suratul Fatihah untuk mereka, semoga ruh beliau diterima oleh Allah SWT, amal solehnya dilipat gandakan dan dosanya diampuni oleh Allah SWT. Dan terkhusus kita yang hadir di majelis ini dan seluruh keluarga besar kita, semoga Allah jadikan kita hambanya yang soleh, yang istiqomah dalam ibadah, dan semoga Allah kabulkan hajat-hajat kita. Allah lapangkan, luaskan, berkahi rizki kita, rizki lahir dan batin, dan semoga Allah sehatkan, afiatkan kita semua dalam ketaatan, dan semoga juga Allah jadikan anak cucu kita, generasi keturunan kita, anak-anak yang salih dan salihah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berhubung ini masih bulan Syawal, sebelum kita lanjutkan bahasan kitab Bidayatul Minnah, saya sudah bawa catatan yang saya ambil dari kitab Tuhfatul Habib dan dari kitab Bughyatul Mustarsyidin tentang menggabungkan ibadah di bulan Syawal ini. Rata-rata sering ditanyakan, dan sebelum ditanyakan saya sudah jawab duluan ya, tentang kebolehan mengkodok puasa Ramadan. Ibu-ibu biasanya, mbak-mbak ya, pasti ada utang puasa itu. Yang masih normal, yang masih muda, yang masih datang tamu bulanan, itu jarang sempurna puasa Ramadannya itu. Bahkan ada yang itu haidnya 2 kali dalam bulan Ramadan itu ya gitu. Nah, sering ditanyakan bagaimana hukum menggabung ya qada Ramadan dengan sunnah Syawal, karena beragam jawaban ya. Bahkan ini sudah sering disampaikan dan ternyata jawabannya keliru ya kalau kita perhatikan. Ada yang mengatakan bahwa dahulukan Syawal. Kenapa bulan Syawal cuma sebulan? Puasa Syawal cuma pacak di bulan Syawal. Kalau lah habis bulan Syawal, bulan ya Zulqa'dah lah tak sah lagi, karena yang namanya Syawal cuma di bulan Syawal puasanya begitu. Sebagaimana puasa Ramadan ya cuma di bulan Ramadan, tarawih cuma di bulan Ramadan, tidak ada tarawih selain di bulan Ramadan. Jadi jawabannya logika saja ya. Dan itu ternyata
jawaban yang bertentangan dengan apa yang dikatakan para ulama. Jadi kata dia, dahulukan Syawal. Qadha itu waktunya panjang dan bebas. Seperti masuk akal. Padahal jawaban ini bertentangan dengan yang dijelaskan ulama. Misalnya diantaranya adalah Syekh Ibnu Hajar yang dikutip dalam kitab Fathul Mu'in. Justru haram hukumnya mendahulukan puasa sunat padahal masih ada qadha. Jadi harus kita bedakan siapa yang boleh langsung puasa Syawal itu siapa. Tidak sembarang orang. Ya, yang boleh langsung puasa Syawal itu yang tidak ada utang. Yang tidak ada utang puasa Ramadan boleh langsung Syawal. Dia sebulan penuh, 1 hari pun tidak tinggal. Ya, nah itu yang boleh. Tanggal 2 Syawal udah langsung puasa, udah boleh. Bahkan itu yang paling abdul. Kalau di kita agak jarang itu, sibuk lebaran dulu. Tapi kalau di Jawa kabarnya mereka ya tanggal 2 itu puasa dulu sampai 6 hari. Nah baru nanti habis puasa 6 hari ya lebaran ketupat istilahnya. Nah itu baru yang rame. Nah, kalau di kita kompak boleh dibuat seperti itu. Cuma kan merubah tradisi itu sulit. Itu yang paling bagus. Jadi setelah saya telah itu lebih tepat. Ya. Nah, jadi yang boleh langsung Syawalan kalau tidak ada utang. Kalau ada utang, bayar utangnya dulu, bayar qadha dulu. Sesuai dengan yang difatwakan oleh Syekh Ibnu Hajar, apa kata beliau? Wa annahu yuhramu alaihi tatawwu. Haram ibadah sunnah. Haram ibadah sunnah, puasa sunnah, sholat sunnah, sedekah sunnah. Yang sunnah-sunnah itu jadi haram bagi yang wajib qadha. Wajib qadha sholat, wajib qadha puasa. Ya, zakat tidak dibayar tapi sedekah rutin. Itu haram sedekahnya walaupun sah. Sedekahnya sah, puasanya sah, sholatnya sah, mengerjakan sholat sunnah tadi. Tapi karena dia mendahulukan sunnah dari yang wajib, qadha itu wajib, maka hukumnya haram, boleh dosa. Jadi tidak sembarangan. Nah untuk yang ada utang, abdolnya bayar utangnya dulu, habis baru sunnah Syawal. Nah ada solusi dari ulama. Kalau berat untuk memisah seperti itu, boleh niatnya gabung. Ya, qadha plus sunnah Syawal. Atau qadhanya itu hari Senin dan Kamis. Berarti 3 niat. Niat qadha, niat puasa Senin Kamis, niat puasa Syawal. Bagaimana tentang hukum 3 puasa ini digabung jadi satu? Niatnya sah dan boleh menurut Syekh Ibnu Hajar dan Imam Romli. Dan kita tahu sudah sering saya terangkan di majelis ini, dalam mazhab Syafi'i kalau Syekh Ibnu Hajar udah ngomong seharusnya no comment. Ini orang banyak tidak tahu. Sekarang ini kita miris ya nonton video-video ceramah ulama-ulama hebat sekelas Habib Lutfi, Habib Taufik Assegaf, ulama-ulama yang kita hormati itu orang basing bantah mereka. Maka sebenarnya kalau yang tak ngerti itu diem, tidak ribut gitu aja. Jadi ribut, jadi ramai itu oleh seluruh orang komen di luar kemampuannya, di luar bidang yang dia kuasai, sehingga akhirnya mencaci maki ulama, mencaci maki para habaib. Tidak ngerti urusan komen. Ya, gitu. Nah, ini yang berfatwa sudah Syekh Ibnu Hajar dan Imam Romli, 2 ulama ini pentolan mazhab Syafi'i. Dan kalau kita kerucutkan lagi, kalau ada perbedaan pendapat antara Imam Romli dan Syekh Ibnu Hajar, maka yang dipilih itu pendapat Syekh Ibnu Hajar. Dan itu sudah kita praktekkan selama ini, walaupun belum tahu penjelasan. Contoh, saya banding contoh lain ya. Kita mengucap salam, sudah sholat itu rata-rata cuma sampai warahmatullah, tidak sampai wabarakatuh. Itu pendapat Syekh Ibnu Hajar. Kalau Imam Romli sampai wabarakatuh. Bayangkan. Berarti di Indonesia sudah menerapkan tadi yang saya katakan. Ulama ya, dalam mazhab Syafi'i ketika terjadi khilafiyah, maka 2 ulama ini yang dijadikan pegangan.
Syekh Ibnu Hajar, Imam Romli. Kalau duanya beda pendapat, maka yang diambil pendapatnya adalah Syekh Ibnu Hajar. Apa komentar Syekh Ibnu Hajar tentang menggabung puasa qadha dengan puasa sunnah Syawal atau niat-niat puasa lainnya? Komentar beliau saya kutipkan. Saraha Ibnu Hajar bihusuli asli thawab liikmalihi idza nawaha ka ghairiha min Arafah wa Ashura, bal rajjaha Imam Ramli husula asli thawabi sa'iri tatawu'at ma'al fardi wa illam yanwiha. Jadi menurut Syekh Ibnu Hajar sah, dengan catatan supaya sah mamanu diniatkan semua. Misalnya 3 tadi, niat qadha dulu. Sudah niat qadha kalau puasa hari Senin dan Kamis, puasa Senin Kamis. Yang ketiga niatnya puasa Syawal. 3 ini harus diniatkan semua agar sah menurut Syekh Ibnu Hajar. Keterangan tambahan dari guru kami Ustaz Taufik Hasanuri almarhum, dahulukan niat wajib baru niat sunnah. Qadha dulu baru puasa Senin atau Kamis, baru puasa Syawal. Ya, kalau yang sunnah tadi tidak jadi masalah. Syawal dulu baru Senin atau Senin dulu baru Syawal tidak jadi masalah. Yang penting qadha disebut pertama. Ini menurut Syekh Ibnu Hajar. Kalau menurut Imam Romli cukup disebut siko, yang lain itu ngiring. Sebut qadha saja. Ya, sebut qadha saja, maka sunnah itu sudah otomatis ikut. Ya, begitu. Tidak mesti diniatkan satu per satu. Nah, ini 2 ulama pentolan mazhab Syafi'i berpendapat demikian. Nah, yang mengatakan tidak sah digabung-gabung seperti itu, yang sah hanya salah satu saja, itu pendapat memang ada. Namanya Imam Abu Makhramah. Ya, di sini juga dikutipkan wa'tamada Abu Makhramah tab'an lisamhudi adama husuli wahidin minhuma idza nawaha ma'an. Jadi menurut Abu Makhramah mengutip dari pendapat Imam Samhudi, menurut beliau kalau 2 puasa digabung jadi satu, itu yang sah cuma salah satu. Ya, tidak sah kedua-duanya. Beliau mengkiaskan dengan sholat zuhur. Sholat zuhur fardunya digabung dengan sholat qobliyah atau ba'diyah, dan itu tidak sah. Kalau sholat kita sepakat tidak sah, ya begitu. Nah, kita hormati. Bagi yang tidak mau mengamalkan pendapat itu, ya Syekh Ibnu Hajar berarti ikut Imam Abu Makhramah silakan. Tapi bagi yang meyakini dia menggabung niat qadha dengan puasa sunnah, itu sah sesuai dengan fatwa yang dikemukakan oleh Syekh Ibnu Hajar dan Imam Romli. Jadi intinya ada 2 pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Yang membolehkan ikut siapa? Ikut ulama pentolan ya dalam mazhab Syafi'i, yaitu Imam Romli dan Syekh Ibnu Hajar. Itu sebagai pengantar kajian kita pada malam hari ini. Ada nak ditanya sebelum dilanjut? Pengantar tapi lah setengah jam, panjang ya. Iya. Ya, niat dengan lidah, dengan lisan itu kan tidak wajib. Hukumnya sunnah. Artinya dibaca bagus, ya, tidak dibaca ibadahnya tetap sah. Salatnya, puasanya. Jadi melapaskan niat itu sunnah saja. Yang penting ada niat di hati, ya, bahwa besok dia akan puasa qadha Ramadan sekaligus puasa Senin Kamis sekaligus puasa Syawal. Cukup dalam hati ada niat seperti itu sah. Dan tidak mesti bahasa Arab kalau nak melapaskan niat. Ya, boleh bahasa kita aja. Ya. Tidak wajib harus berbahasa Arab untuk lapas niat. Tapi jangan pukul rato, laju kaki Fatihah nak bahasa Indonesia belum. Anda, ya. Kadang-kadang kalau tidak di ujung itu kaki kita ngambil disalah paham. Ustaz tidak mesti bahasa Arab, berarti
Fatihah boleh bahasa Indonesia. Takbir boleh bahasa Indonesia. Ada ketentuan-ketentuan khusus. Ada yang boleh, ada yang tidak. Ya. Ya, menjamak itu harus ada uzur. Kalau tanpa uzur itu namanya tala'ubul hukmi, mempermainkan hukum. Jadi jangan mempermudah, walaupun memang Allah sudah memberikan kemudahan. Allah senang ketika kemudahan itu kita gunakan, tapi juga tidak boleh disalahartikan dan disalahgunakan. Harus memang karena uzur, karena mepet, karena musafir, karena perjalanan, ya itu. Dalam perjalanan di situ ada istilahnya, maksudnya perjalanan jauh memang kan. Cuma kan tidak ganti alasan gelisah, ada lagi sholat tarawih. Ini dia di jalan. Ya, itu termasuk tidak ada usul kalau tidak perlu repot, tidak perlu sibuk, ya kan? Makanya termasuk saya ikut fatwa guru saya, Kiai Balian. Ya, beliau ketika perjalanan walaupun agak jauh, beliau tetap menyempurnakan ibadah sebagaimana biasa. Karena beliau membedakan kasus zaman dulu dengan sekarang. Dulu memang sulit untuk musafir itu, dan masjid tidak banyak. Sekarang meretet pinggir jalan ke masjid kan, sehingga tidak sulit bagi kita untuk ya, jam sholat berhenti, dan itu juga sekalian istirahat. Beliau termasuk orang yang berprinsip demikian, dan saya sebagai murid lebih condong kepada pendapat beliau, walaupun kita tidak menyalahkan kalau ada yang nak pakai rukso, pakai jama, pakai qasor, ya gitu. Tapi lebih hati-hati, itu lebih selamat. Karena kan kita memang tidak bisa memastikan ini benar ini salah. Kan pasti benar kayaknya di akhirat. Nah, seandainya yang kita yakini tadi salah, di akhirat itu diadili, mak manu kita nak ngentinya. Mak manu kita nak nebus kesalahan yang terjadi di akhirat setelah tahu di akhirat. Ya, jadi inti kita harus hati-hati, waspada, jangan meringan-ringankan. Walaupun memang sudah ada keringanan, jangan cari-cari celah, ya, nak ngambil lemak. Walaupun ya lemak, ngambil lemak itu kan, nah, selama tidak dosa. Jadi hati-hati itu lebih bagus. Apalagi ya tidak perlu sarung tidak misalnya kan, ya. Maka kalau ikut fatwa guru kami Kiai Balian, beliau tetap menyempurnakan sholatnya dalam musafir. Karena apa? Kata beliau, sekarang musafir tidak sesulit zaman dulu. Kita bisa berhenti di setiap tempat, walaupun Jumat, berjamaah dan sebagainya. Nah, kecuali kayak haji, kayak umroh, itu memang mepet, ya. Orang banyak bertungguan. Kalau kita motor kaki, akhirnya ketinggalan rombongan. Nah itu dianggap uzur. Tapi kalau kita bawa kendaraan sendiri, tidak ikut orang, tidak naik pesawat, tidak naik sepur, tidak ada kesulitan untuk tetap menyempurnakan sholat sebagaimana biasa, maka itu lebih baik. Sempurna ke baik, tidak usah pakai jamaah. Walaupun tidak dosa, kalau memang dia masih dalam perjalanan. Ya. Ini masalah hati-hati, masalah abdol kurang abdolnya, gitu. Ya, ada lagi. Ada yang habis awalannya, ya, masih separuh lebih, ya, baru malam ke-11, besok baru hari ke-11. Kalau Pak Dila selesai dia.
Kalau tidak ada, sambil menyiapkan apa yang nak ditanya, ya kita lanjut bahasan kitab Nashihul Ibad dulu. Wa an Ali karramallahu wajhah annahu qala, dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahwasanya beliau berkata, "Thalathun yazidna fil hibzi wa yudhibnal balgham." Ada 3 hal yang dapat memperkuat hafalan. Nah, ini tuh anak-anak adik-adik sekolah, kuliah, orang tua juga tetap. Cuma pelajar, santri, mahasiswa tuh lebih membutuhkan hal ini. Ya, kalau kita yang tua ini belajar tuh ala kadarnya baik, ya kan, dapat payu tidak jangan, ya kan. Nah, cuma kalau santri, siswa, mahasiswa harus pegawai kuliah mendekati kebacaan, ya kan, apa pegawai sekolah mendekati yang didapat. Ya, saya sering ngontani santri-santri di pondok, jangan nganun tidur ke sekolah pesantren, nganun tidur, buang tai. Ya, saya kadang-kadang, karena kalau dihalus kadang-kadang santri itu tidak paham. Ya, jauh gini nganut ke sini, datang ke pondok pisah dengan orang tua, itu balik harus banyak ilmu. Hitung berapa biji beras kamu makan. Saya sering, ini kata-kata saya di santri, berapa biji beras kamu makan. Ya, yang lah jadi nasi itu maksudnya kan merata beras bukan, ya. Itu sesuaikan, sebiji beras seayat Al-Quran yang kamu hafal, satu hadis, satu kosakata bahasa Arab, satu kosakata bahasa Inggris yang kamu paham. Ngajar mereka tuh mikir. Ya, jadi tamat itu berapa duit yang habis, berapa karung beras yang sudah kamu makan, ya, berapa biaya yang sudah dikeluarkan, sesuai tak dengan ilmu kaki pas tamat. Ya, hafal Quran tak usah banyak, 30 juz jadilah. Ya, hafal hadis tuh Bukhari Muslim jadilah. Mereka hadis arba'in 40 itu kadang-kadang kalau kita hafal. Ya, ngajak mikir. Ya, cuma santri sekarang beda. Ya, maka saya juga tidak boleh merat-meratkan tidak. Kalau hafal payu, tidak boleh dihukum. Saro. Ya, lapor ini polisi, buangnya datang nak ngapak kita. Padahal kita nak mintarkan anaknya kan. Ya. Kalau yang zaman dulu yang kami masih dididik dengan keras, itu beda hasil. Sekarang agak apatis, tapi tetap ada upaya, cuma secara lisan saja. Kalau dulu kita udah hafal, pasang tangan, kayu siap patang. Ya, tapi sekarang tidak bisa lagi nak main itu. Karena memang udah beda zaman. Juga beda hasil. Beda hasil. Ya. Nah, ini cara biar kuat hafalan. Dan yudhibnal balgham, menghilangkan balgham. Balgham itu lendir-lendir yang ada di badan, lendir-lendir yang ada di tubuh. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu disebutkan banyak lendir itu karena banyak makan. Banyak makan itu karena banyak banyak lendir itu karena banyak minum. Banyak minum itu karena banyak makan. Itu akibat. Jadi kalau banyak makan, banyak minum, banyak lendir, itu mengurangi kecerdasan. Mengurangi kecerdasan. Begitu. Ya. Makanya ulama dulu yang sukses nuntut ilmu, sukses belajar, hafal ribuan hadis, jutaan hadis, itu rata-rata banyak puasa ketika belajarnya, banyak puasa ketika sekolahnya. Tidak ada makan sampai begayangan. Ya. Itu jarang sukses yang makan sampai begayangan itu. Ilmu dapat pas-pasan baik, yalah pas lulus, pas tamat. Kalau nak lebih dari wong, itu yang biasa yang tahan lapar, tahan begadang. Ya, gitu. Dulu saya dapat cerita dari Ayu Tikat di Ujung Tanjung. Kebetulan masih minum keluarga, aslinya orang Kurongan, Ganagung. Termasuk santri putri pertama yang diterima kiai, karena kiai dulu udah galak terima santri putri, lanang gal. Nah, Ayu mindu aku itu santri putri pertama. Anak dia lah sekolah lagi baru ketemu tuh. Jadi anak dia adik kelas saya di pesantren. Nah, maknya tuh mindu.
Jadi beliau lagi sekolah dulu katanya di Kiai di Tanjung, itu demi ngapal, demi belajar itu kan ngantuk pasti matuk. Siang malam kalau maco setengah jam ngantuk, main HP 2 jam tahan. Maco ngapal setengah jam udah nguap. Maka beliau menahan kantuk itu, untuk menghilangkan kantuk ngambil bak ember besar isinya banyu, ngerendam kaki. Ya, biar dingin, biar buang rasa kantuk tadi. Yang saya ingat adalah kisah itu tujuannya semangatnya untuk belajar tadi sampai segitunya. Ya, gitu. Jadi ini tips dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah untuk memperkuat hafalan dan menghilangkan balgham tadi, lendir yang ada di tubuh. Lendir itu yang buat mata cepat ngantuk. Ya, belajar tuh tak tahan lama, ya kan? 3 solusinya kata beliau. 1 as-siwak, bersiwak, rajin gosok gigi. Ya, paling afdal tuh pakai kayu siwak. Yang kedua banyak puasa, rajin puasa. Kalaupun tak puasa makannya dikit, cuma rugi. Makan dikit puasa tidak, lo malah puasa. Ya puasa. Makanya di pondok itu makan ala kadarnya, apalagi yang sudah catering. Itu bukan hanya nyiksa anak kita. Banyak wali murid yang buruk sangko kan, termasuk santri itu sendiri. Makan cuma lauk tahu tempe, nasi cuma dicentongi dikit, ya kan? Enggak, itu melatih. Ya, banyak yang enggak tahu rasionya. Yang kedua puasa tadi ya. Yang ketiga wa qiraatul Quran, banyak ngaji. Rajin ngaji. Apalagi sampai hafal Al-Qur'an. Jadi kalau Al-Quran saja kita sanggup hafal, apalagi yang lain. Maka rata-rata di pondok, saya ngajar ini cukup lama ya, santri-santri yang berprestasi itu rata-rata yang dia hafal Quran. Kalau Al-Quran saja dia hafal, apalagi ilmu lain. Iya, hafal Quran biasanya biologinya bagus, matematikanya baca, bahasa Inggris lancar, apalagi ilmu-ilmu keislaman. Makanya dulu kurikulum pendidikan Islam sejak zaman Nabi itu Quran itu nomor 1. Kalau kita rajin baca sejarah para ulama, rata-rata yang jadi ulama hebat itu kurikulum pertamanya Al-Quran. Silakan baca sejarah. Seluruh ulama yang hebat, ulama 4 mazhab itu hafal Quran di bawah umur 10 tahun semua. Dan di kita beda kurikulum. Kita tuh ngapal Quran setelah baca ngaji. Akhirnya latuwo baru nak ngapal. Maka sulit untuk dapat. Kurikulum kalau zaman dulu sebelum mereka jadi dokter, jadi ahli apapun, itu nomor 1 Quran dan sampai hafal. Nah, kurikulum ini nak dirombak agak susah. Bahkan di pondok pun sekarang sudah sulit untuk menerapkan kurikulum ini. Jadi banyak siwak, puasa, dan rajin ngaji, rajin baca Quran. Ini akan mengasah ya daya hafal, daya ingat, kecerdasan kita. Wa an Ka'bil Ahbar, dari Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar ini orang Yahudi masuk Islam. Asalnya pendeta Yahudi masuk Islam dan bagus keislamannya. Namanya Ka'bul Ahbar. Kata beliau, al-husun lil mu'minin minasyaiton thalathun, benteng yang melindungi orang beriman dari setan. Kan musuh kita ini setan, bukan manusia. Orang walaupun jahat itu bukan musuh. Ya, lagi salah jalan, lagi sesat, maka harus diselamatkan. Jangan bermusuhan. Ya, kalau salah luruskan, salah benari. Ya, jangan salah pilih musuh. Innahu lakum aduwwum mubin. Musuh kita itu setan. Ya, makanya galak pemusuhan tuh setan pala hitam. Ya, jadi orang walaupun jahat, walaupun kafir itu dulur beda keyakinan, dulur beda agama. Ya sunnahnya didoakan agar dia masuk Islam, apalagi dia orang Islam. Kalau nyimpang salah jalan, didoakan agar dapat hidayah, didoakan agar balik ke jalan yang benar. Ya, intinya jangan bermusuhan. Berat bermusuhan itu. Sudah sering saya sampaikan, satu musuh saja kita di dunia ini belum saling memaafkan sampai kita mati, di akhirat gage itu ngabiskan amal kita walaupun banyak. 70 nabi
nabi, amalan kita sebanyak amalan 70 nabi, tapi ada satu musuh di akhirat kaki habis amal tadi. Apalagi lebih dari sikok, ya. Nah, jadi musuh kita tuh setan, bukan manusia, bukan dulur, bukan tetangga, ya, bukan kawan, apalagi orang tua, mertua itu, ya, harus kita hormati, jangan jadikan musuh. Nah, pelindung dari setan yang merupakan musuh kita tuh ada 3. Satu, al-masjid hisnun. Benteng pertama adalah masjid. Maka yang rajin ke masjid insya Allah, ya, aman, ya, terlindung selama dia di masjid. Keluar masjid gitu, ngulang lagi, ya. Jadi rajin-rajin ke masjid, ya, makin sering makin rajin insya Allah bentengnya makin kuat, bentengnya makin kokoh, ya. Karena ketika di masjid itu, kalaupun misalnya biasa main HP, kalau di luar barangkali Doraemon dijenguk, tapi pas dia dalam masjid malu minimal, malu masjid ini. Kalaupun main HP, buka HP YouTube dengar ceramah, ya kan, buka ngaji, itu udah jadi benteng, urung nama siapa, walaupun main HP di masjid, kan gitu. Jadi pelindung dari gangguan, dari godaan, dari pikiran-pikiran kesetanan, kebelisan, ngejin dan sebagainya itu. Insya Allah minimal jadi rem orang, aku ini di masjid. Walaupun ahli hisab, di kalau nak ngudut keluar, ya kan? Dah enak masjid. Kalau makan boleh, ngeteh ngopi boleh, ngirup cukup lanjut, tidak apa-apa, ya, gitu. Minimal ada benteng. Yang kedua, wa dzikrullah hisnun, zikir. Zikir itu pelindung dari setan, benteng dari setan. Maka yang galak kesurupan itu jarang zikir, itu ketahuan. Jarang zikir, jarang sholawat. Atau dia berzikir tapi tak bersanad. Zikir ngambil dari YouTube, boleh ngambil YouTube, cuma tanya dulu dengan guru, jadi boleh tak ngamalkan, cuma langsung baik. Kayak mursidnya setan, ya, kobil tu baik, harus ditahkikkan dulu sama guru. Zikirnya benar, cuma karena tidak ada yang bertanggung jawab, itu yang galak sesat, galak gilo, ya. Jangan nyalakan zikirnya, harus ada sanadnya, ada yang bertanggung jawab. Kalau ada sanad, ada guru. Zikir, termasuk zikir itu kan azan. Makanya ketika azan dikumandangkan, setan lari. Jadi biar tidak disebut setan, azan jangan berlari. Datang sebelum azan berkumandang berlari, numpang kemek baik, udah kemek cur berlari. Itu sering saya dapati dulu di Al-Amir. Saya kan lama juga di Al-Amir tuh, 7 tahun saya di Al-Amir. Kadang-kadang pas azan berkumandang itu ada orang mampir, kemek, sudah azan berlari dia. Jadi yang ngomong itu kenyataan, saya amati. Ada yang itu, ya. Kalau nak numpang kemek jangan mampir tuh pas azan, ya kan? Gitu, tidak ada buruk sangka kan. Ini pas azan berkumandang dia kemek, ya, tahu besok apa tidak, ya kan? Tidak sembahyang, langsung berlari. Nyatu di depan mata saya. Kesel nak diomongi, nggih bocor bola ni kan? Ya Allah. Kadang kan hanya nak ke mana? Cacak tak tahu dia. Itu ada yang model itu. Ya Allah. Yang ketiga, wa qiraatul Quran hisnun. Membaca Al-Quran juga benteng. Ngaji itu benteng dari setan, ya, pelindung dari setan. Kata siapa ini? Ka'bul Ahbar. Ada 3 benteng dari setan: masjid, zikir, dan baca Quran, ya, gitu. Wa an ba'dil hukama annahu qala thalathun min kanzillahi ta'ala. Kata sebagian hukama, kalau disebut hukama itu maksudnya ulama sufi, ulama yang arif billah. Kata beliau, ada 3 simpanan dari Allah Subhanahu wa taala, perbendaharaan, tabungan, celengan lah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Satu, al-fakru, fakir. Jadi fakir itu tabungan, maka yang buntu bersyukur itu tabungan.
Di akhirat kaget kayo dia. Makanya Umar bin Khattab itu ngapa dia milih hidup susah? Umar bin Khattab, sering saya sampaikan kisah ini. Baju Umar ketika dia jadi khalifah itu cuma siko, tampalannya 11 atau 12 itulah. Khalifah semiskin-miskin gitu udah ganti model itu. Ya? Semiskin-miskin gitu. Itu bukan miskin. Dia memilih hidup biasa baik dengan jabatan tertinggi saat itu. Dan ternyata Umar yang bajunya tampalan 11 atau 12 itu sudah tertulis dalam kitab Taurat. Jadi ketika Baitul Maqdis ditaklukkan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, kunci itu mau diserahkan ke Umar. Ya. Pendeta Yahudi, pendeta Nasrani itu udah tahu, ya, bahwa orang yang akan menaklukkan, ya, Baitul Maqdis itu nanti akan menerima kunci itu adalah orang yang tampalan baju 12 dan sudah tertulis di situ. Baru mereka tahu ketika Umar bin Khattab, ternyata itulah raja. Yang ada kisah unik sebelum dia sampai itu kan dia naik keledai itu. Keledai kan kecil. Umar itu wong duo sama pelayannya sama pembantunya. Begiliran naik, Umar naik, pembantunya yang nonton keledai. Giliran pun itu. Pasti giliran datang di Baitul Maqdis, hendak penyerahan kunci itu tadi, giliran pembantunya yang di atas keledai, Umar yang nuntut, yang disangko raja itu pembantunya. Sesuai pula bajunya agak bagus dari Umar. Baju Umar jahat, buruk, tampalannya 12. Jadi orang tidak nyangka. Padahal sudah dikasih isyarat, ini no yang raja nih, ini no Amirul Mukminin. Orang kan tidak ngeh kan, kado raja baju buruk mah itu kan. Kenapa beliau memilih seperti itu? Karena beliau tak ingin meluap, tidak ingin berkurang. Ya, kanzunnya, perbendaharanya di akhirat nanti, di surga nanti. Maka saya ini ngeri-ngeri sedap. Kita dakwah zaman ini kan mudah, dilayani, kadang diantar jemput, ada makan minum seperti ini, orangnya ramah-ramah, ya, di live ke Facebook pun oleh doli, ya kan, HP dewe, pulsa dewe, lah tahu-tahu dia nge-live ke kajian gitu ini kan. Kira-kira kalau yang sudah lemak model ini ada pahala enggak masa pengajian dakwah yang saya sampaikan ini? Kira-kira sedap juga. Kalau hanya puas di sini, itulah pahala saya. Itulah pahala saya. Di akhirat habis. Umar tuh tidak mau seperti itu. Dia tidak meluap. Maka fakir bagi beliau itu adalah kanzun min kanzillah, tabungan di surga, tabungan di akhirat. Kalau orang yang tahu hikmahnya dia santai baik. Jadi miskin itu tidak ada sedih, tidak sedih. Ini bukan untuk nyuruh miskin. Maksudnya kalau Allah takdirkan kita buntu, terima baik. Itu tabungan di akhirat. Karena ada juga sahabat yang kaya raya, pengen miskin, tak pernah miskin. Contohnya Abdurrahman bin Auf. Dia berdagang, sengaja beli kurma busuk biar rugi, malah kayu. Pengen bangkrut. Ternyata justru sebab dia beli kurma tadi, ada yang beli kurmanya lagi dengan harga yang mahal. Padahal kurma tadi kurma rusak, kurma busuk, kurma jahat. Dia pengen bangkrut sengaja. Ternyata hartanya tambah melimpah gara-gara itu. Kita singkat cerita saja. Jadi memang takdirnya kaya. Orang yang takdirnya kaya, nak mana masih kaya itu lah. Orang yang takdirnya jadi presiden, walaupun banyak yang luat, masih jadi itulah. Jokowi, contoh. Banyak yang luat dengan Jokowi, masih jadi itulah. Ya kan? Kurang apa demo 1, 2, 3 itu dahsyat luar biasa. Saya pun ikut terbawa arus saat itu. Tapi saya ingat omongan Ustaz Rihan, Ustaz Samsul Rihan, anak Kiai Baliana, guru saya. Kata beliau, yang jadi itu takdir. Ini kalau jadi itulah dia tuh. Benar, saya buktikan omongan guru saya.
Bukan suka tidak suka. Yang jadi itu kudrat iradat Allah. Jadi buntu itu takdir, kayo itu takdir. Tinggal kita berupaya. Kita ini belum tahu kan nasib kita di mana. Ikhtiar dulu. Nah, dapat di mana lagi sudah syukuri baik. Kayo alhamdulillah, buntu alhamdulillah juga. Pakai juga ujung gitu. Alhamdulillah juga. Padahal nelongso berotok dalam hati. Nah, itu. Yang kedua wal marad, sakit. Sakit itu juga perbendaharaan, tabungan amal. Dengan sakit dapat pahala. Dengan sakit diampuni dosa. Dengan sakit naik derajat. Yang tahu, yang sadar. Ya. Yang ketiga wasobru, bersabar. Jadi sabar itu juga adalah tabungan di akhirat. Tentu sabar dalam 3 makna yang sudah sering kita bahas. Sabar dalam taat. Kajian ini sabar dalam taat. Puasa kemarin itu sabar dalam taat. Sholat itu sabar dalam taat. Ya, yang kedua sabar dalam menghadapi musibah, buntu, jomblo, itu musibah juga tuh. Skripsi belum selesai itu musibah juga. Yang tak enak itu musibah. Sabar. Yang ketiga sabar dalam menghindari maksiat. Itu yang paling berat, itu paling sulit. Maka pahalanya paling besar. Sabar untuk tidak maksiat. Oke, satu hadis lagi kita bahas. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma hina su'ila, dari Ibnu Abbas. Ini sahabat Nabi, murid Nabi, sepupu Nabi yang masih remaja ketika Rasulullah meninggal dunia, dan dapat doa Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia agama dan ajarkan dia ta'wil. Doa Nabi kabul. Ibnu Abbas ini jadi sahabat Nabi yang faham tafsir Al-Quran. Nah, beliau ketika ditanya, ma khairul ayyam, apakah hari yang terbaik? Wa ma khairu syuhur, bulan apa bulan yang terbaik? Wa ma khairul amal, amal apa amal yang terbaik? Jadi Ibnu Abbas ditanya hari terbaik, bulan terbaik, amal terbaik. Apa dia? Jawaban beliau, khairul ayyam yaumul Jumat, hari terbaik adalah hari Jumat. Hari terbaik adalah hari Jumat. Karena hari Jumat itu hari raya, mingguan bagi kita. Ya, hari paling afdal, amalan dilipat gandakan pahalanya. Terus bulan terbaik apa jawaban beliau? Wa khairus syuhur syahrul Ramadan. Bulan terbaik adalah bulan Ramadan. Wa khairul a'mal as-shalawatul khamsu li waqtiha. Amal terbaik adalah salat 5 waktu di awal waktu. Hari terbaik Jumat, bulan terbaik Ramadan, amal terbaik salat 5 waktu di awal waktu dengan berjamaah pula. Itu jawaban dari Ibnu Abbas. Famata Ibnu Abbas fi dzalikal yaum. Ternyata sudah jawab pertanyaan itu, Ibnu Abbas meninggal dunia hari itu. Ibnu Abbas meninggal sudah menjawab pertanyaan tadi. Famadu ala dzalika thalathata ayyam. Setelah lewat 3 hari. Fabalagha Aliyan radhiyallahu an anna Ibnu Abbas radhiyallahu anhu su'ila an dzalika fa ajaba bikadza. Setelah 3 hari berlalu dari wafatnya Ibnu Abbas, tanya jawab tadi dan jawaban dari Ibnu Abbas tadi sampailah ke telinga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Berarti sepupuan ya. Sayyidina Ali dan Sayyidina Ibnu Abbas itu sepupuan. Ya, sama-sama anak paman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abbas itu kan paman Nabi, wak Nabi sebenarnya. Karena ayah Nabi itu putra bungsu, Abdullah itu. Terus Sayyidina Ali anak dari Abu Thalib, juga wak Nabi yang ngasuh beliau. Jadi 2 orang ini berarti sepupuan, Ibnu Abbas dan Sayyidina Ali.
mengetahui jawaban dari Ibnu Abbas tadi, Sayyidina Ali berkata, faqala Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali berkata, "Lau su'ilal ulama wal hukama wal fuqaha min al masyriq ila al maghrib la ajabu bimithli ma ajaba bihi Ibnu Abbas." Kalau seluruh ulama ditanya, seluruh hukama ditanya, seluruh ahli fikih ditanya, seluruhnya tadi dari timur ke barat, seluruhnya sedunia ditanya, maka jawabannya akan sama dengan jawaban dari Ibnu Abbas. Berarti ini pasti benar jawaban beliau, tidak salah. Bahwa hari terbaik adalah Jumat, bulan terbaik adalah bulan Ramadan, dan amal terbaik adalah sholat 5 waktu di awal waktu. Tapi Sayyidina Ali punya jawaban berbeda yang juga tidak kalah benarnya. Sayyidina Ali ini pintar luar biasa. Jadi ada orang ngetes beliau, ngetes pertanyaan yang sama, ya, tapi dijawab dengan berbeda-beda oleh Sayyidina Ali. Pertanyaannya satu, wong tadi ngetes. Jadi dia sudah mengumpulkan beberapa puluh orang untuk ngetes Sayyidina Ali, satu pertanyaan yang sama, ya, tapi jawaban Sayyidina Ali beda-beda semua. Ya, itu menunjukkan ilmunya luas. Kalau kita pertanyaan sikok, jawabannya sikok itulah. Kadang-kadang tidak bisa jawab sama sekali. Di sini menunjukkan siapa Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka wajar kalau Nabi sampai bersabda, "Ana Madinatul ilmi wa Aliyuba." Wah, aku adalah kotanya ilmu dan Sayyidina Ali adalah pintu gerbangnya. Apa jawaban beliau? Illa anni aqul. Menurut saya, kata Sayyidina Ali, inna khairal a'mal ma yaqbalullahu ta'ala minka. Amal terbaik itu adalah amal yang diterima oleh Allah. Sholat walaupun 5 waktu, walaupun berjamaah, kalau tak diterima untuk apa? Ya kan? Jadi yang paling penting amal itu yang diterima. Untuk bisa diterima, amalnya harus benar, amalnya harus ikhlas, amalnya harus sempurna, ya, dan niatnya lillahi ta'ala, bukan niat yang lain. Jadi bukan bertentangan jawabannya, tapi sisinya berbeda, ya. Wa khairus syuhur, bulan terbaik. Kalau jawaban dari Sayyidina Ibnu Abbas, bulan Ramadan. Tapi jawaban versi Sayyidina Ali, bulan terbaik adalah mata tubu fihi ilallah taubatan nasuha. Bulan terbaik adalah bulan di mana kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Itulah bulan terbaik. Kalau bulan ini kita taubat dengan sungguh-sungguh dan berjanji tidak akan mengulangi kembali kesalahan yang sama, inilah bulan terbaik. Walaupun sudah pasca Ramadan. Kalau justru Ramadan kemarin justru maksiat, itu bukan bulan terbaik. Bulannya terbaik, tapi bagi kita itu bukan terbaik ketika kita justru maksiat di bulan Ramadan. Maka jadikan setiap bulan kita bulan yang terbaik dengan terus memperbaharui taubat kita. Yang terakhir, wa khairul ayyam, hari terbaik. Kalau tadi jawaban Sayyidina Abbas, Ibnu Abbas, hari Jumat. Apa jawaban Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Hari terbaik adalah ma takhruju fihi minad dunya ilallahi mu'minan billah. Hari ketika kita keluar dari dunia. Hari ketika kita meninggal nanti, meninggalnya dalam keadaan beriman kepada Allah. Itulah hari terbaik. Dan kita lagi ngincar itu. Kita lagi ngincar husnul khotimah. Itulah hari terbaik. Semoga, ya, ini nasihat yang luar biasa. Ini Sayyidina Ali ini jawabannya secara hakikat. Ya, kalau Ibnu Abbas tadi jawaban secara zahir, tidak salah. Dua-duanya benar. Ada menjawab dari sisi lahir, ada yang menjawab dari sisi batin. Ada yang tersurat, ada yang tersirat. Beda itu belum tentu salah. Kita mengatakan salah, itu karena kita yang belum paham. Ya, jadi itu dua-duanya benar. Dan besok kita jamak, besok kita gabungkan semua jawaban. Jadi kesimpulannya apa?
amal terbaik yang diterima Allah. Yang kedua, bulan terbaik adalah bulan ketika kita bertaubat kepada Allah, dan hari terbaik adalah hari ketika kita meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan iman Islam. Baik, sampai di sini bahasan kita. Ada nak ditanya sebelum ditutup? Ya. Izin menyampaikan pertanyaan dari online. Oh ya. Dari Mang Al. Assalamualaikum Pak Ustaz, mau bertanya Waalaikumsalam. masalah sholat jamaah. Dalam perjalanan sholat wajib zuhur sempat saya laksanakan. Namun di tempat istirahat saya kencing, pakaian yang kami pakai hanya satu dan terkena air kencing, sehingga tidak melaksanakan sholat wajib asar karena terkena najis. Apakah dengan alasan itu bisa dijamak? Terima kasih atas penjelasannya Pak Ustaz. Ya, kalau memang musafir kan bisa menjamak, tapi urusan najis kencing tadi itu urusan lain lagi. Karena sholat itu nak jamak, nak tidak jamak harus suci dari najis, suci badan, suci pakaian, suci tempat dari najis. Jadi solusinya kalau baju itulah, maka ya ketika buang air di WC, ya itu yang kira-kira kena. Menurut perkiraan kita, ini pecahnya netes di sini tadi. Ya lepas sih. Ya siram dah tu kering tadi kan, tak kemungkin seluruhnya kena kan, areal tertentu yang kena itu. Nah, cukup dibasuh dan diperas, dikeringkan, ya itu sudah bersih lagi. Jadi dihitung mutanajis, terkena najis. Nah, bisa disucikan dengan cara dibasuh, disiram dan dilap, dikeringkan, gitu. Itu solusinya. Itu lagi. Bocil-bocil caknya lah bersih piring gitu. Alhamdulillah, berhasil berarti ya. Itu namanya Syawal, meningkat nafsu makan. Alhamdulillah. Inilah generasi kita kayak ini ya, calon imam masjid ya, calon khatib, calon pemimpin kita masa depan. Tak nyangka kayak ada yang jadi bupati, anak-anak kita ni kan. Iya. Dari miling ini, masya-Allah. Kalau nyengok masa lalu yang kecil-kecil tu pecah dekat timbean. Ya lah besar jadi wong ternyata ya, alhamdulillah. Iya. Cak Dedi ni kan tak nyangka jadi toke kan. Dulu toke leasing, sekarang toke mobil kan, baik berarti. Iya. Cukup? Mbak-mbak, bu-bu. Iya, masih suasana lebaran kan, agak dingin-dingin. Mungkin kajian kita ini barangkali minggu ini, minggu depan masih baca. Karena tanggal 16 itu saya berangkat ke Lubuk Linggau, musabaqah tingkat provinsi. 16 itu acaranya, kemungkinan berangkat sebelum itu 14 atau tanggal 15. Jadi minggu ini, minggu depan kita masih belajar. Maka majelis lain itu masih dipikir-pikir, apa lanjut, apa nunggu balik dari Linggau, ya, masih ditimbang-timbang juga. Oleh karena itu majelis yang udah jalan tuh ya majelis ini, yang lain masih belum. Istiqomah belum juga mulai. Gitu. Ya. Ya. Makanya karena itu saya memasuki ya media-media medsos-medsos yang dipakai oleh tua muda tadi. Memang tidak pandang bulu. TikTokan itu bukan cuma budak muda, yang laubanan pun main TikTok. Nah, kalau media itu tidak kita susupi dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif, akhirnya ya sesat galau, jahat galau. Ada kaidah ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Kalau dak pacak ngambil galo-galo, jangan tinggalkan galo-galo. Minimal dikit ada sisipan nasihatnya.
Makanya saya baru seminggu dalam nyampai, baru Selasa kemarin. Ya, berarti ya pas minggu ya, baru hari Selasa dulu. Seminggu umur TikTok saya baru buat. Dan saya di TikTok bukannya nyanyi dan joget. Ya, ceramah, sholawat, sekali-sekali ngubarai mirip Prabowo tuh milu juga dikit-dikit. Iya, cuma kan itu masih dalam batas-batas toleransi, itu bukan maksiat. Jadi memang kita harus masuk ke situ. Kalau yang main tadi di masjid, ya kita punya tugas, punya wewenang, apalagi tadi masih anak, ya seumuran, baca kita omongi. Kalau nak melarang tidak baca, tinggal diluruskan. Ya, gawe ini tidak baca lagi, tidak dicegah. Tinggal kita bagusi, kita luruskan. Kalau misal kejingon tidak benar gawenya, ya omongin. Ya, jangan buka itu tidak boleh. Kayak pecah bulu, misalnya kan omong. Ya, diarahkan. Jadi sekarang itu kalau melarang justru tak mempan, tapi diarahkan dengan yang lebih baik. Ya, wajadilhum billati hi ahsan. Ya, jadi kalaupun harus membantah, mendebat, ya kan, sebelum berdebat yuk ngomong bagus-bagus dulu kan. Jadi kalaupun harus debatlah dengan cara yang terbaik. Ya, berarti diarahkan dengan yang lebih baik. Ya, itu caranya. Kalau nak dilarang, nak dicegah, nak diputus, tidak baca. Zaman ini, zaman itu, zaman anak-anak kita ini zaman HP. Ya, tidak mungkin mereka tidak megang. Nah, tinggal kita kasih alur. Ya, yang benar, mana cara bermedsos yang baik. Dan itu sudah ada fatwa MUI-nya. Udah beberapa tahun yang lalu saya share di Facebook, adab bermedsos. Ya, makanya penting taklim seperti ini. Walaupun kita main HP, baca ngarangnya. Nah, kalau kita dewasa kan baca nahan diri. Yang anak-anak ini, ya belum baca. Maka tugas kita yang dewasa mengarahkan. Ya, maka pendidikan agama itu yang penting. Jadi main game tuh selama gamenya tidak maksiat, oke, tempur masih boleh, ya, mubah hukumnya. Cuma kalau sampai walaupun mubah, tapi kalau sampai melalaikan waktu sholat jadi haram, ya, itu. Ya. Jadi kadang-kadang saya mikir Pak RT pengen ninggalin medsos itu. Pernah mikir, kawan-kawan ustadz juga yang dakwah di medsos itu pikirannya sama, pengen nak ditinggalin karena memang banyak negatifnya. Cuma kalau kita meninggalkan, ngubah jahatnya udah juga gitu. Saya ingat kaidah tadi, ma la yudroku kulluh, la yusroku kulluh. Kalau udah pacak ngambil galo-galo, jangan tinggalkan galo-galo. Contoh di masyarakat kita, ada yang tidak setuju kan ngaji ketika pesta. Ada ngaji, ada ceramah, wong nikah kan. Ada yang tidak setuju, masa ceramah, ngaji, baca berjanji, baca salawat, sudah tuh kayak biduan joget. Bener, memang itu excellentnya begitu, sempurnanya begitu. Jadi jangan campur-campur baik buruk itu. Ya kan? Cuma kalau doa bila tidak dibaca, Quran bila tidak dibaca di majelis orkesan itu, ya kan, di keundangan itu, berarti kan 100% tak benar. Maka minimal kita bisa mewarnai. Oleh karena itu, saya dalam hal ini beda pandangan dengan guru saya Ustaz Taufik Hasnuri. Saya hormat, salut dengan beliau. Dari awal beliau dakwah sampai meninggal dunia, di depan pintu rumah itu ditulis syarat-syarat mengundang beliau. Di antaranya, kalau ceramah walimah, ndak kati biduan, kati orkesan, kati organ tunggal. Ya, itu syarat yang sangat ketat beliau terapkan. Terus undangan laki perempuan terpisah. Pernah dibudikan, tuan rumah ngomong kati OT Ustaz, kati organ tunggal. Ternyata Ustaz datang sesuai janji, dari jauh lagi singuan, biduanya nguri, jogat keadaannya kan, mulang balik Ustaz. Dikejar-kejar oleh tuan rumah, enggak, karena sudah melanggar perjanjian. Guru saya Ustaz Taufik setegas itu. Kita sanggup, benar langkah beliau untuk memberikan pelajaran. Tapi saya ikut guru saya Ustaz Kiai Balian. Kiai Balian masih galak diundang ceramah walaupun ada biduan. Beliau menerapkan prinsip tadi.
Kalau tidak pacak ngambil 100%, jangan tinggalkan 100%, minimal 50% diambil. Ya, kalau biduan gail yang nyanyi, ya kan, berarti orang tuh pikirannya cuma biduan baik. Cuma kalau masih ada ceramah kiai, minimal 10-20% masih ada lah nasihat, gitu. Masih ada baiknya. Nah, jadi itu memang dua pandangan yang seperti berbeda, ya. Tapi itulah yang maksimal yang patut kita lakukan zaman ini. Kita nak sekasaran, pacak baik. Gaya Habib Rizik, gaya Habib Bahar, pacak baik. Cuma akhirnya kita tidak didengar lagi wong cakap. Gitu. Kalau orang sudah antipati dengan kita, tidak bisa lagi kita nak ngajak dia goy baik. Jadi kita ngambilnya dikit-dikit, tidak pacak nak frontal. Pengen sih sebenarnya ngobarin, yo, nabuk biduan misal pengen. Ya kan, kita dakwah payah-payah, ya kan, dia kita nyuruh ibu-ibu nutup aurat, justru dia ngumbar aurat, pengen 600 sebenarnya. Cuma cara-cara itu kan, kalau buat dakwah kita akhirnya tambah tidak disenangi, gitu. Jadi bergoyur pelan-pelan, dan sekarang sudah terlihat hasilnya. Dikit-dikit kan berubah, dikit-dikit. Dulu jarang di Pangkal Balai ini ceramah walimah tuh jarang. Sekarang ya bergoyur. Walaupun yang dibahas itulah. Ya. Apalagi dengan anak-anak muda ini. Kalau kita kasari, kita marahi, mereka jauh. Nabi pun ditegur oleh Allah dalam surah Ali Imran. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau kamu keras, kamu kasar, itu Allah yang negur Nabi Muhammad langsung. Walau kunta fazzan, kalau kamu keras, kasar, lan faddu min hawlik, mereka akan lari. Nabi itu. Berarti kita pun harus lebih lagi. Nabi Musa saja ketika diutus oleh Allah untuk dakwah kepada Fir'aun, apa pesan Allah? Ya, disuruh mengucapkan qaulan layyina, omongan yang lembut. Padahal musuh itu Fir'aun loh. Tidak ada kasar. Nabi Musa ngajak Fir'aun untuk beriman kepada Allah itu dengan pesan Allah kepada Nabi Musa, qaulan layyina. Ngomonglah dengan Fir'aun itu dengan ucapan yang lembut, jangan kasar. Fir'aun. Nah, wong-wong kita yang kita anggap maksiat hari ini itu tidak sejahat Fir'aun, ya kan? Tidak sejahat Fir'aun. Masa mending, masa ada beat. Fir'aun itu saking pakam mengaku Tuhan. Makanya piramid itu kan, itu tangguh nak nuju Tuhannya Nabi Musa. Nah, tantangnya Allah. Makanya buat piramid itu kan. Itu sejarah. Nah, jadi dalam dakwah di dunia nyata ataupun di dunia maya, dahulukan lemah lembut, sopan santun. Walaupun kita benar, caranya juga harus benar. Kebenaran yang disampaikan dengan cara yang salah, dengan kasar, dengan ketus, ya, dengan marah-marah, itu justru akan membuat dakwah gitu tak mampan. Ya, gitu. Baik, masih ada ibu-ibu? Bujang-bujang nih, Pak D, Pak D lah ngantuk aja. Yuk besok mulai skala ya. Baik, barangkali sudah ya, jadilah. Belum hangat mesin menari pertama itu kan. Ada dingin pula. Baik jamaah yang mulia, barangkali ini saja kajian kita malam hari ini. Semoga tetap semangat, tetap istiqomah belajarnya dan ngamalkan ilmu yang kita pelajari dalam keseharian kita. Semoga semuanya berkah untuk kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamana wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffana ghayra مفتون ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل